kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami kelompok 1. Materi akan kami bahas yaitu pendapatan pemerintah daerah, pendapatan pemerintah provinsi, pendapatan pemerintah kabupaten atau kota, evaluasi dan administrasi pendapatan, termasuk perencanaan pendapatan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maya Veronica Maranisa, yang kedua ada Rohayani Linggi Alo, dan yang ketiga ada Meiva Tumboy Bella. Selanjutnya, pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan daerah merupakan unsur yang penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Adapun unsur-unsur pendapatan daerah, yang pertama ada pendapatan asli daerah, selanjutnya pendapatan transfer, dan yang terakhir ada pendapatan daerah yang sah. Berikutnya pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah berasal dari yang pertama pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang didisiplinkan, dan yang terakhir lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dalam APBN dan berasal dari APBD antar daerah. Adapun jenis-jenis pendapatan transfer terdiri dari yang pertama dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari data transfer umum atau DTU, dana transfer khusus atau DTK, dana insentif daerah atau DID. Dana insentif daerah atau DID adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah. Yang ketiga, dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus atau suatu daerah. Yang keempat, dana keistimewaan. Dana keistimewaan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi yang pertama hibah. Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang atau penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dana darurat. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca berencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah. Yang ketiga, ketentuan perundang-undangan. Pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk pada topik pendapatan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pemerintah provinsi menerima pendapatan dari pemerintah pusat
hasil penerimaan daerah dan sumber-sumber lain seperti pajak, retribusi, dan dana bagi hasil. Sementara pemerintah kabupaten menerima pendapatan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan hasil penerimaan daerah. Dari segi pajak, penerimaan pajak provinsi dan kabupaten atau kota juga berbeda. Selanjutnya, pembagian pajak daerah. Pajak daerah, pajak dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Jenis-jenis pajak yang dikelolanya pun berbeda. Selanjutnya, pada pajak daerah yang dikelola pemerintah provinsi. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak alat berat. Yang keempat, pajak atas pembangunan bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kelima, pajak air permukaan. Yang keenam, pajak rokok. Dan yang ketujuh, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya, pada pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten atau kota, yang pertama, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang kedua, bea perolahan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga, pajak barang dan jasa tertentu. Yang keempat, pajak reklame. Yang kelima, pajak air tanah. Yang keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang ketujuh, pajak sarang burung walet. Dan yang kedelapan, opsen pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, yang kesembilan, opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Selanjutnya, retribusi daerah. Yang pertama, retribusi jasa umum, diantaranya yang pertama, pelayanan kesehatan. Yang kedua, pelayanan kebersihan. Yang ketiga, pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang keempat, pelayanan pasar. Dan yang kelima, pengendalian lalu lintas. Kemudian yang kedua, retribusi usaha. Yang pertama, penyediaan tempat kegiatan usaha. Yang kedua, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak hasil bumi dan hasil hutan. Yang ketiga, penyediaan tempat khusus. Yang keempat, penyediaan tempat penginapan. Yang kelima, pelayanan rumah potong hewan ternak. Yang keenam, pelayanan jasa kepelabuhan. Yang ketujuh, pelayanan tempat rekreasi. 8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang. Yang kesembilan, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. 10. Pemanfaatan aset daerah. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu, diantaranya yang pertama, persetujuan bangunan gedung. Yang ketiga, penggunaan tenaga kerja asing. Yang ketiga, pengelolaan pertambangan rakyat. Evaluasi dan administrasi pendapatan. Evaluasi dan administrasi pendapatan daerah, termasuk perencanaan pendapatan, adalah proses pengelolaan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota untuk memastikan pendapatan yang diperoleh dikelola secara efektif dan efisien. Perencanaan pendapatan merupakan salah satu komponen penting dari evaluasi dan administrasi pendapatan. Perencanaan pendapatan melibatkan pengembangan strategi untuk meningkatkan pendapatan suatu organisasi atau individu. Hal ini dapat meliputi identifikasi peluang baru untuk memperoleh pendapatan, pengembangan produk atau layanan baru, dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Tujuan dari evaluasi dan administrasi pendapatan adalah untuk memastikan bahwa pendapatan yang diterima dapat dikelola dengan efisien dan efektif, serta memastikan bahwa organisasi tersebut dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Proses evaluasi dan administrasi pendapatan meliputi beberapa langkah diantaranya. Yang pertama, perencanaan pendapatan. Perencanaan pendapatan adalah proses menyusun rencana tentang sumber-sumber pendapatan yang akan diterima oleh organisasi tersebut. Proses ini meliputi mengidentifikasi berbagai sumber pendapatan, menentukan target pendapatan yang ingin dicapai, dan menyusun strategi untuk mencapai target tersebut. Yang
Yang kedua, pengelolaan pendapatan. Pengelolaan pendapatan adalah proses mengumpulkan, merekam, dan mengelola pendapatan yang diterima oleh organisasi. Proses ini meliputi pengelolaan data transaksi, pembuatan laporan keuangan, serta pengawasan terhadap proses pengumpulan dan pengelolaan pendapatan. Yang ketiga, evaluasi pendapatan. Evaluasi pendapatan adalah proses menganalisis kinerja pendapatan yang telah diterima oleh organisasi. Proses ini meliputi analisis terhadap sumber pendapatan, kualitas pendapatan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan. Yang keempat, peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan adalah proses meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan. Yang kelima, administrasi pendapatan. Administrasi pendapatan adalah proses mengelola pendapatan yang diterima dengan tepat dan efektif, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi dan administrasi pendapatan meliputi: yang pertama, sumber pendapatan. Sumber pendapatan harus diidentifikasi dan dianalisis untuk menentukan sumber pendapatan yang paling menguntungkan. Yang kedua, jangka waktu. Periode waktu yang relevan harus ditetapkan dan dianalisis untuk mengukur pertumbuhan pendapatan dan kemajuan. Yang ketiga, biaya. Biaya yang terkait dengan penghasilan harus dipertimbangkan, termasuk biaya overhead, biaya bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Salah satu badan yang berperan penting dalam pendapatan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan. Yang pertama, dalam perencanaan pendapatan. Bapeda bertanggung jawab dalam perencanaan pendapatan daerah, termasuk menyusun proyeksi pendapatan, mengidentifikasi potensi pendapatan, serta menyusun anggaran pendapatan daerah. Yang kedua, monitoring dan evaluasi pendapatan. Bapeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah secara berkala. Hal ini melibatkan analisis pencapaian target pendapatan, efisiensi pengumpulan pendapatan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan terkait pendapatan daerah. Yang ketiga, pelaporan dan transparansi Bapeda. Bapeda bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan daerah, termasuk dalam laporan pendapatan daerah yang harus disampaikan kepada pihak yang berwenang. Sekian dari presentasi kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.